mengembangkan kompetensi. Kemudian kompetensi yang bagian mana ya Ibu? Ya Bu, kebetulan hari ini itu saya ada rencana coaching dengan Ibu Judika gitu. Jadi saya ingin Ibu mengamati saya nanti tentang bagaimana saya kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu. Karena kadang itu saya masih kepikiran dengan masalah-masalah saya, artinya saya kurang fokus begitu. Oke, bagian mana kira-kira yang Ibu Yuli ingin saya amati? Mungkin nanti Ibu bisa mengamati itu bagian alur cerita saya gitu. Oke, jadi alur ceritanya ya bisa terlihat. Jadi bagaimana sekarang penilaian Ibu sendiri yang Ibu ingin kembangkan? Ya menurut saya kompetensi kan saya masih kurang, jadi saya ingin Ibu mengamati gitu. Oke. Sekarang apa harapan Ibu Yuli dari observasi yang akan dilakukan sebentar? Oke, setelah coach saya bisa mengembangkan kompetensi saya lebih baik. Kemudian dapat membantu coach saya memecahkan masalahnya. Oke, kalau begitu selamat ya Ibu Yuli untuk mempraktikkan ilmu yang sudah dipelajari dari modul ini. Dan sekarang mari kita ajak coaching Ibu Judika yang sudah janjian dengan Ibu Yuli. Iya. Iya. Selamat siang Bu Judika, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, selamat siang juga Bu, kalau saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Tentu baik ya? Iya, baik Bu. Bu Judika, akhir-akhir ini saya melihat Ibu banyak memikirkan proses pendisiplinan siswa yang belum selesai. Benar Bu. Banyak sekali pikiran saya saat ini mengenai pendisiplinan di dalam kelas. Nah, sebenarnya proses pendisiplinan bisa kita buat itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam kelas masing-masing. Benar Bu, kami sebagai selaku guru wali kelas, kami juga masih dalam proses pembuatan kesepakatan kelas, namun ada di kelas lain juga sudah selesai pembuatan kesepakatan kelasnya. Oke, baik Bu, kita akan langsung saja ke proses pembicaraan kita tentang pendisiplinan. Ya. Sebenarnya apa tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita tentang proses disiplin? Iya, saya ingin menemukan cara untuk meningkatkan pendisiplinan kelas saya, namun saya juga tidak ingin menggunakan hukuman kepada anak-anak. Luar biasa Bu Judika. Ibu ingin fokus pada strategi peningkatan pendisiplinan siswa di kelas. Apakah benar yang saya tangkap dari Ibu Judika? Iya, benar sekali. Oke, baiklah, mari kita identifikasi apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses penerapan pendisiplinan kelas. Iya, Ibu, yang saya amati ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pendisiplinan kelas yang saya buat atau aturan kelas yang saya buat. Mereka tidak mengindahkan usaha-usaha yang ada di dalam kelas tersebut. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tantangan tersebut kira-kira begitu? Ada beberapa dari anak tersebut menyampaikan aturan yang dibuat, mereka tidak ingin menyepakati karena saya yang membuat aturan tersebut, tetapi dalam proses ini ada anak yang tidak menyepakati itu, mereka tidak hadir pada saat proses pembuatan aturan tersebut. Jadi mereka tidak mengindahkan aturan yang saya buat. Oh begitu ya, jadi siswanya pada saat pembuatan kesepakatan kelas tidak hadir siswanya ya? Iya, apa tindakan atau solusi untuk mengatasi tantangan dalam melaksanakan proses penerapan pendisiplinan di kelas menurut Ibu sendiri? Iya, saya akan menyampaikan kepada kelas saya, mereka yang tidak menyepakati
dari kesepakatan tersebut, rencana saya adalah saya ingin membuat kesepakatan kelas yang tadinya aturan kelas diubah menjadi kesepakatan kelas. Adakah gambaran pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi tantangan tersebut? Iya, gambarannya seperti ini Bu. Nanti pada saat kita mau membuat kesepakatan kelas, kita mendiskusikan dulu kepada anak-anak, di mana anak-anak nanti per individu atau per kelompok dalam pembuatan kesepakatan kelas, dan bagaimana membuat kelas menjadi yang mereka inginkan atau mereka idamkan. Mereka menuliskan hal-hal apa yang ingin dibuat di dalam kesepakatan kelas tanpa ikut campur saya, tetapi kita sama-sama bekerja sama dalam kesepakatan kelas tersebut seperti itu. Adakah metode lain yang digunakan dalam proses pelaksanaan penerapan disiplin positif? Ya, ada. Saya bisa menawarkan beberapa opsi kelas impian yang mungkin mereka impikan, seperti pemantik, di mana nanti kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan penerapan pendisiplinan di kelas? Siapa yang bertanggung jawab kira-kira? Yang bertanggung jawab itu nanti saya letakkan pada mereka untuk menyetujui kesepakatan kelas tersebut. Kemudian jika terjadi pelanggaran yang telah kita sepakati, saya akan melakukan restitusi sebagai tindakan pencegahan atau perbaikan diri pada mereka. Apakah ada dukungan yang Anda butuhkan dari saya atau rekan-rekan lain untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik? Ya, tentu saja saya membutuhkan Ibu, memerlukan bimbingan dari Ibu atau tambahan dari teman-teman untuk menerapkan kegiatan yang saya akan laksanakan ini di dalam kelas. Ya, tentu saja Bu, saya akan siap membantu Ibu. Mari kita tentukan diskusi untuk memberikan tambahan tentang kegiatan penerapan disiplin tersebut. Terima kasih Bu atas dedikasinya selama ini. Saya yakin Ibu akan membuat perubahan di kelas Ibu dalam segi kedisiplinan. Jadi hari ini kita telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan disiplin positif di kelas Ibu dengan mengubah aturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Ibu juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan kelas impian mereka dan bagaimana membuat kelas impian mereka dengan menuliskan hal yang harus dilakukan, serta yang terakhir membuat kesepakatan sehingga hal tersebut membuat siswa lebih taat dengan kesepakatan di kelas. Ibu juga sudah memberikan restitusi untuk siswa yang mulai menyeleweng ya Bu, agar mereka mendapatkan perubahan dan peningkatan perilaku ke arah yang positif. Apakah yang saya sampaikan sudah benar Bu Devika? Benar sekali Pak. Benar sekali Bu. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya untuk membantu masalah-masalah yang ada di dalam kelas saya. Ya, sama-sama Bu. Semoga sukses dan terus semangat ya. Tidak usah segan-segan, kalau ada masalah kita bisa sharing, tukar pendapat ya. Selamat siang Bu. Iya Bu, terima kasih kembali Bu ya. Iya. Oke, baik. Demikian tadi percakapan coaching antara Ibu Yuli sebagai coach dan Ibu Judika sebagai coaching. Nah, sebagai supervisor atau observer saya akan menanyakan beberapa hal. Pertama, bagaimana Ibu sendiri menilai performa dalam kompetensi tadi? Jujur sebenarnya saya masih ingin meningkatkan masalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, karena jujur saja tadi itu saya masih kurang fokus. Saya kurang fokus mendengarkan Ibu sebagai dosen saya, karena saya masih kepikiran tentang tugas yang lain, jadi saya kurang fokus. Tapi tiba-tiba saya bisa mengembalikan konsentrasi saya sehingga saya bisa membantu menjawab semua yang Ibu katakan gitu. Oke.
Oke, baik sekali ya Bu Yuli. Sekarang bagaimana rencana tindak lanjut ke depan? Ya, tindak lanjut saya, kita kan masih sama-sama belajar Bu. Dan Ya. saya akan terus meningkatkan kompetensi saya itu melalui pelatihan Bu. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot begitu, sehingga dari pertanyaan saya yang berbobot itu saya bisa menimbulkan pertanyaan lain lagi begitu kepada coaching itu. Oke, terima kasih ya Ibu Yuli. Kiranya percakapan kita ini bisa menjadi pemantik juga bagi CGP berikutnya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Demikian hasil coaching supervisi akademik dari kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.